akan sampaikan sebuah renungan yang sebenarnya pada waktu saya dapatkan ini waktu jam 11 siang, hanya kata sebenarnya sebuah tema yang judul atau kata yang dikatakan adalah jalan yang baru. Setelah saya dengar kata itu, saya mulai doa dan sebenarnya saya sedang dengarkan firman Tuhan. Tapi pada waktu saya mulai doa dan mulai terus akhirnya sampai di hari terus mempersiapkan ya 11 malam itu saya seperti mendapatkan sebuah penglihatan. Dan penglihatan itu saya juga nggak tahu, ada sebuah kegemetaran. Ada sesuatu pada waktu tadi Panglima sebutkan, mari kita doa karena ada sesuatu yang kita mau tahan. Ada sesuatu yang, nah itu sebuah perasaan atau juga sebuah penglihatan yang saya lihat. Makanya sebenarnya judul khotbah saya jalan yang baru itu mungkin ini seperti hanya saya sedang membawa hal yang baru atau dengan kata lain buah yang baru saya lihat terus akhirnya coba incipin gitu saudara ya. Saya nggak tahu nih dalam atau gimana tergantung saudara dapatkan. Sebenarnya pada waktu saya melihatnya nih Tuhan jalan yang baru. Tapi saya hanya tahu ayat yang mengatakan tentang jalan itu di dalam nggak asing buat kita semua, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah saudara yang kasih, hal yang berikutnya. Dan sebenarnya dalam penglihatan itu sebenarnya saudara ya. Saya pada dalam penglihatan itu ada sebuah keadaan yang tiba-tiba semua jalan sepertinya baru semua. Saudara bayangkan tiba-tiba seperti sebenarnya saya gemetar gitu ya. Ada gunung yang tiba-tiba pecah ya, meletus gitu ya. Itu tiba-tiba semua jalan yang lama itu enggak ada. Dan saat itu ada yang mau naik. Dan sebenarnya ini penglihatan ya. Pak Luki maaf gitu ya. Pak Luki sedang mau naik tapi katakan jalan yang baru. Karena jalan yang lama enggak ini. Gitu. Terus akhirnya saudara tiba-tiba ada tsunami, saya nggak ngerti saudara karena ini sebuah penglihatan. Ya. Terus tiba-tiba sebuah semua jalan itu sepertinya berubah dan rusak. Dan dikatakan jalan yang baru. Dan sebenarnya saya nggak bisa menerjemahkan apa ini sedangkan saya mau menyiapkan sebuah renungan atau kebenaran firman Tuhan. Terus saudara yang kasih, tiba-tiba pada waktu saya melihat sebuah keadaan baik dalam apapun sudah nggak bisa pakai yang lama. Tapi harus yang baru, jalan yang baru. Makanya pada waktu saya coba untuk sedikit cerna atau dengan saya berdoa, Tuhan apa sih yang jalan baru? Akan terjadi apa? Dan saya gemetar, nggak bisa mendapatkan sesuatu. Tapi seperti saya dikasih sebuah buah yang sebenarnya saya belum kenal buah itu. Dan saya coba tunjukkan, ini coba gitu saudara ya. Coba buah yang baru. Makanya khotbah ini seperti kayak teka-teki dan dengan kata lain tidak tahu nanti akan diterjemahkan dari mana. Karena ini sebuah nubuat atau sebuah penglihatan yang saya sampaikan. Nah saudara yang kasih akhirnya saya mulai saya tanyakan, kenapa kita membuat jalan baru? Ada dikatakan di dalam kitab berikut, next slide. Nah di dalam Ibrani 10 ayat 20 di sana dikatakan, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Saudara kita punya Alkitab namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Saat kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama itu ada sebuah keadaan di mana banyak umat Tuhan atau banyak anak-anak Tuhan mengalami sebuah kesulitan untuk selalu meminta sebuah pengampunan. Kalau kita tahu dalam penglihat atau dalam kita waktu untuk meminta sebuah pengampunan pada waktu orang bersalah selalu memakai korban. Dan kondisi seperti itu membuat tidak ada sebuah kemajuan. Dan akhirnya ada sebuah jalan yang Tuhan buat yaitu kita punya perjanjian baru akhirnya melalui Yesus. Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Itu singkat ceritanya, tetapi saya ingin untuk supaya kita next kepada berikutnya. Sebenarnya apa yang disebut jalan yang baru? Next slide. Di situ mengapa ada jalan yang baru?
Mungkin saya coba ada beberapa yang sebenarnya saya ini ya saudara sudah dapat. Jalan yang lama ya sudah rusak atau tidak memadai. Saudara, keadaan kita pada waktu kita mau datang kepada Tuhan itu sebenarnya ya nggak bisa kalau dengan cara lama atau dengan kita nggak bertobat, kita tiba-tiba menjadi orang yang menerima apa yang sebenarnya dari Tuhan. Untuk mendapatkan anugerah saja kita harus meninggalkan yang lama. Mendapatkan keselamatan kita meninggalkan yang lama. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, barang siapa menerima Kristus ia adalah ya maksudnya menciptaan yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Itu ada sesuatu kehidupan yang di dalam roh kita, kalau kita nggak meninggalkan yang lama, yang baru kita tidak bisa terima. Oleh sebab itu saya nggak tahu jalan yang dikatakan engkau manusia lamamu tidak bisa atau kehidupan pola lamamu engkau nggak bisa akan menjadi orang yang bergaul dengan Tuhan. Kalau engkau nggak tinggalkan yang lama. Kedua, supaya adanya percepatan. Saudara, kalau saudara membaca di dalam Mazmur 57 ayat 8 dan 9 itu seperti ceritanya sedikit mengatakan bahwa Daud membangunkan fajar. Saudara, fajar itu nggak usah dibangunkan sebenarnya kan dari itu sudah rutinitas dari pagi sampai sore. Tetapi kalau sudah membangunkan kayak ada sesuatu. Saya juga merasakan ini kalau dikatakan ada jalan baru berarti kayak ada sesuatu yang urgent. Nah saudara, makanya ada sesuatu percepatan. Ya, saya sebenarnya ini sebuah perenungan Tuhan. Pada waktu saya melihat sebuah kejadian itu, kenapa Tuhan menyatakan jalan yang baru? Kalau Daud mengatakan membangunkan fajar berarti ada sebuah percepatan, supaya ada percepatan karena sudah kalau fajar itu kan memang sudah tahu pagi, tapi kalau Daud mengatakan membangunkan fajar berarti ada sebuah yang urgent. Pada waktu Panglima mengatakan ada sebuah yang urgent, saya juga gemeter saudara. Ya Tuhan, apa sih yang akan terjadi? Kok sepertinya saya juga gemetar. Apalagi tadi pagi saudara ya, tiba-tiba suami saya berkata, saya nggak bisa tidur. Kenapa? Ya. Ada sesuatu rasanya saya tahu, kan ada mimpi. Nanti aja saya kasih tahu. Sehingga saya itu rasanya menyimpan sesuatu yang rasanya kayaknya beliau itu kalau ada sesuatu yang sangat ini nggak akan disampaikan langsung saudara. Supaya saya cepat berdoa, udahlah gitu ya. Itu ada sesuatu biasanya seringkali kadang-kadang lihat kayaknya ada yang gelap gitu saudara, suatu waktu pernah gitu ya. Dan itu pernah akhirnya ada sebuah kejadian yang tiba-tiba dalam suatu kota tiba-tiba ya pernah lihat desa saya itu akhirnya banjir bandang ya saudara. Nah saya akhirnya ditambah pada waktu datang ke sini ya, Panglima mendapatkan mari semua ya masuk kepada situasi yang lain atau dengan cara yang lain, dengan kata lain kayaknya dalam minggu ini. Ya, saudara yang kasih, makanya cepat saya merasakan sebuah keadaan bagaimana Daud bilang untuk melakukan percepatan, dengan kata lain membangunkan fajar, itu berarti ada sesuatu yang urgent dan harus sesuatu yang diputuskan. Saudara, saya tadi menunggu untuk masuk dalam sidang ilahi walaupun kita enggak sampai ini gitu ya. Rasanya kayak menginginkan ada keputusan-keputusan gitu ya. Karena sejujurnya sampai sekarang saya dingin saudara badannya ya. Karena kenapa jam 11? Waktu saya mendapatkan satu tema itu jam 11 siang. Malam saya menyiapkan itu juga jam 11. Saudara, terus ada apa dengan jam 11 gitu ya saudara ya. Terus yang kedua, terus begitu penglihatan itu saya lihat ada sebuah jalan yang baru dan semuanya rusak dan harus ada jalan baru. Jujurnya saya hanya merenungkan Tuhan tolongin saya. Nah, next di situ next slide maksudnya dengan itu tadi akses supaya mudah mencari tujuan. Saudara yang kasih, sebenarnya dengan kata lain kadang-kadang di tempat itu ada musuh atau ada hal penghalang. Kalau saudara tahu bahwa waktu
ahli bintang itu mau mencari Yesus, ya. Terus akhirnya dia tahu bahwa Herodes bilang nanti kamu kalau sudah menemu balik ke sini. Tapi ahli bintang itu tidak balik ke situ, cari jalan yang lain, ya, karena dia tahu di situ musuh, ada Herodes punya niat yang lain. Nah, saudara yang kasih, saya juga tidak tahu pada waktu saya mengapa ada jalan yang baru. Tuhan kasih kata-kata ini tentang akses supaya mudah mencari tujuan. Dengan kata lain, sebuah jalan yang memang benar-benar di tempat itu mungkin ada musuh, mungkin ada suatu rintangan, ada suatu bahaya yang kita tidak boleh lewat jalan itu. Nah, kita tidak bisa lewat jalan itu. Nah, saudara yang kasih, yang berikutnya adalah dapat mengantisipasi hal yang buruk. Saudara, kalau kita memperhatikan sebuah jalan yang kadang-kadang ada tempat yang berlobang, tempat yang tidak enak, tempat yang mungkin banyak lobang, kita pasti tidak bisa lewat situ. Cari jalan yang baru. Nah, Tuhan mau melakukan hal-hal yang baru. Hari-hari ini kadang-kadang kalau kita tidak mau terbuka, seperti tadi disaksikan oleh Yudi, kalau kita nggak pernah mau terbuka dan kita hanya tahu tentang yang lama atau tentang apa yang kita pernah pelajari, kita akan menjadi orang yang sangat ketinggalan. Ya, saya juga sama-sama lulus STT gitu ya, saudara. Kalau saya hanya tidak benar-benar dipimpin oleh Roh Tuhan, saya akan menjadi orang yang agamawi. Dan saya bersyukur pada waktu ingat tentang sebuah kebenaran yang berkata bahwa pada waktu engkau tidak mau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan atau tidak mau belajar, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Saudara, berpengetahuan itu bukan hanya berpengetahuan tentang pengetahuan yang secara teori, tapi berpengetahuan di dalam bergaul dengan Tuhan. Dan pada waktu engkau tidak mau untuk lihat sesuatu yang baru, engkau akan menjadi orang yang akhirnya enggak tahu banyak, dan engkau akan menjadi orang yang akhirnya ketinggalan zaman. Ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah Tuhan memberikan kuasa dan urapan yang terbaru. Yang terbaru. Hari-hari ini ada sesuatu yang terbaru yang sedang saya juga nggak ngerti pada waktu doa ini gitu, saudara ya. Pada waktu saya melihat penglihatan itu, seperti kayak ada antara bulan September dan bulan November, ada sesuatu yang akan terbesar. Terbesarnya itu apa tergantung kepada pada waktu engkau mengerti hal yang terbaru. Terbarunya yang Tuhan mau berikan buat kita itu apa? Hati kimu, sudah. Nah, kami ada tim yang 4 orang yang disebut holistik ya. Kita itu hanya doa yang 7 menit sebenarnya, kan berbahasa roh. Dan 7 menit itu kita ngomong bahwa oke, kita akan aktifkan 7 roh Allah, dan kita juga menopang 7 panggilan. Saudara ya, kita pokoknya serba 7 gitu ya, 7 menit itu. Dan tiba-tiba kata yang terakhir adalah menyiapkan parit dan menyiapkan sebuah membangun tiang-tiang yang akan menopang. Sekecil yang kita lakukan kelihatannya 7 menit. Tapi satu hal yang pada waktu Tuhan mengingatkan bahwa karena ada sesuatu yang baru. Nanti akan ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan, jalan yang baru. Dan ini jujur, seperti yang saya terima buah yang sebenarnya saya tidak tahu itu namanya buah apa. Antara kayak apukat tapi bukan apukat. Antara kayak pir tapi bukan pir. Saya sendiri itu sedang bertanya. Tetapi pada waktu saya mulai renungkan tentang jalan yang baru, berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan, yang Tuhan sedang mau buat hidup kita. Nah, saudara yang kasih, makanya pada waktu Tuhan minta untuk supaya engkau menjadi orang yang minta terus setiap hari terima pengurapan yang baru. Pada waktu kita terima pengurapan yang baru, maka engkau bukan hanya menjadi orang yang akan memakai cara yang lama, pola yang lama, atau urapan yang lama. Nah, ada yang lain lah. Mengapa ada jalan yang baru? Saudara, kalau di dalam di dalam hal yang baru, masuk season yang baru, berarti ada sesuatu yang pelatihan mengembangkan semua skill. Ada banyak orang itu tidak mau belajar tentang hal yang baru.
Dan kadang-kadang kita tidak pernah mau belajar. Saya ini kadang-kadang ada banyak hal yang selain saya punya keadaan gaptek, dengan kata lain ya sering kali agak kesulitan. Saya memaksa diri dalam banyak hal untuk belajar memaksa diri karena ada keadaan yang saya ini seringkali ngomong, Tuhan tolongin saya ini untuk mendarat gitu ya. Karena seringkali kayak di roh dan sering kalau Pak Luki seringkali bilang ke saya, Puji belum dijawab, masih dijawab di roh. Ya, kalau saya menerima WA dari beliau, saya berkata bahwa saya sudah menjawab. Atau saya mau memberitahu atau menginfokan sesuatu, sudah kan Pak? Iya di roh. Gitu ya. Iya di roh. Dan suatu waktu Tuhan tolongin saya untuk, dan seperti sudah merasa sudah melakukannya. Itu gawat. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan tolongin untuk belajar sesuatu yang baru, yang cepat, yang real, dan yang ada sebuah percepatan. Nah, saudara yang kasih, terus yang lain, masa untuk di-upgrade. Ada banyak yang kadang-kadang kita nggak mau melihat sesuatu yang baru, terus kita nggak mau belajar dan kita nggak upgrade. Upgrade di roh, upgrade di pengetahuan, upgrade di fisik, upgrade di jiwa. Dan saya seringkali kalau ngajak anak-anak STT untuk doling gitu ya. Jadi mereka tahu pada waktu seumpama dia hanya melakukan secara prosedural, saya akan berkata, ya kamu ngerti apa yang sedang kamu lakukan. Dan kalau mereka belum mengalami dan belum mengerti apa yang sebenarnya mereka lakukan itu gitu ya. Saya berkatakan, coba kamu ketemu sama Tuhan. Upgrade pengetahuanmu, upgrade pengenalanmu, upgrade cara kerjamu, upgrade juga apa yang engkau sebenarnya saat ini kau punya. Mungkin adalah musik, cara main musikmu. Cara untuk kita melakukan dalam banyak hal. Nah saudara yang kasih, dan di dalam penglihatan itu, setelah itu saudara saya ini dalam sebenarnya hanya 10 menit dalam penglihatan apa yang saya katakan. Next slide. Ya saudara, saya tiba-tiba melihat sebuah gambaran atau melihat sebuah perjalanan. Dulu di zaman seperti pada waktu perjanjian lama, transportasi itu onta. Kemana-mana jalannya, ya jalannya cuma walaupun tidak ada jalan, yang ini unta jalan aja, yang nggak ada jalan yang sudah terbentuk gitu ya, yang seperti kayak ada jalan bambu kuning gitu ya, unta bisa lewat sawah, lewat apa aja gitu ya, saudara bisa lewatin, apalagi lewat padang gurun, nggak kelihatan jalannya, dan merupakan sebuah waktu yang sangat lama ya, kalau hanya pakai dengan jalan unta. Dan terus akhirnya kenal dengan yang namanya sepeda dan ya bisa lumayan sedikit tapi pakai masih menggenjot. Saudara itu yang pola yang lama, terus pakai jalan yang lama. Terus mulai ada motor ya, motor mulai percepat dikit lah, mungkin mulai satu kecamatan satu kota. Ya masih lewat darat. Terus akhirnya adanya mobil, ya itu kalau motor hanya 2 orang, sepeda juga mungkin 2 orang, unta 2 orang. Mobil mulai masuk kepada baik itu semuanya di-upgrade ya baik percepatannya, terus akhirnya muatannya. Dan saudara, perbedaan transportasi dari zaman ke zaman yang menunjukkan fungsinya, dan inilah sebenarnya kalau kita memasuki masa yang baru terus ada jalan baru, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Next. Ya. Ini kalau itu tadi yang darat. Kalau yang laut, dulu saya juga karena rumah saya dekat laut, saya main perahu yang seperti hanya menyeberang ke seberang masih bisa, nggak bahaya, dan itu hanya di kedalaman. Ya di kedangkalan gitu ya, dan lumayanlah 1 kilo saya atas ini bisa mutar-mutar di ini saudara ya, itu transportasi di laut yang terus akhirnya masuk kepada transportasi laut yang lebih besar dan percepatan. Dan walaupun saya juga pernah naik dari Surabaya menuju ke Papua itu 6 hari. Ya, kalau sekarang kan beda ya, 6 hari setiap daerah itu berhenti gitu ya, seperti kayak kita berhenti di Makassar, kita berhenti di Ambon, kita berhenti di ini. Nah ini laut. Nah saudara next.
Nah ini pesawat. Ya saudara, mulai dari ada pesawat yang dengan kata lain adalah jalan percepatan atau teleportasi. Ya saudara, sebenarnya kalau dari Tuhan sendiri sepertinya kayak saudara tahu tentang Sida-Sida atau Filipus yang tiba-tiba ada di sini, terus akhirnya pergi ke suatu daerah yang lain. Kalau kita perhatikan sebenarnya gini ya, itu nextnya akan seperti kayak situ. Ya, pesawat yang disebut adalah helikopter gitu ya, itu hanya mungkin paling banyak 6 atau 7 ya. Terus akhirnya atau 3, bahkan ada 3. Terus akhirnya ada pesawat, ada tipenya ada sebuah pesawat penumpang yang jalannya itu lurus saja yang. Terus saudara kini jalan ketiga itu adalah pesawat yang disebut pesawat tempur. Itu adalah pesawat yang bisa bukan manuver atau juga jalannya belok-belok bisa, dengan kata lain beda percepatannya. Nah saudara, kalau dikatakan ada jalan yang baru, itu ada sebuah keadaan kita memiliki kendaraan apa yang kita mau gunakan. Ya, kita gunakan kendaraan apa yang kita pakai, bahkan akan membawa kita kepada sebuah destiny atau tujuan yang Tuhan percayakan kepada kita atau yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita tetap memakai jalan yang lama atau pola yang lama, kita tidak bisa menembusi dengan percepatan. Karena pada waktu kata jalan baru yang saya dalam penglihatan itu tiba-tiba ada sebuah keadaan yang kalau kita suka enggak suka, ya mau nggak mau kita akan menjadi orang yang mengupdate diri dan menjadi orang yang menyiapkan diri sebagai orang yang ngerti tentang apa yang terjadi di dalam zaman ke depan, jalan yang baru. Next, terakhir. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang Tuhan buat yang mungkin kita tidak pernah mengerti, bahwa bayangkan di situ dikatakan aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah ada. Sekarang yang sudah ada itu Tuhan akan buat lagi yang dengan kata lain, dan aku hendak membuat jalan di padang gurun. Yang mungkin kita tahu bahwa di padang gurun itu tidak ada jalan. Tapi Tuhan akan membuat jalan di padang gurun, dengan kata lain apa yang Tuhan buat ya, dikatakan padang gurun menghasilkan buah-buahan. Padang gurun akan membuat ya ada sungai-sungai. Apa yang tidak mungkin akan mungkin bagi Tuhan. Hari-hari ini kalau kita diajak untuk sedang berdoa, untuk sedang menyiapkan masa ke depan, 15 tahun ke depan, mungkin kita belum melihat sesuatu yang akan kita persiapkan. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku membuat jalan yang baru. Dengan kata lain Tuhan sedang mempersiapkan apa yang mungkin tidak mungkin pada waktu kita berkata iya. Saudara, saya seringkali bilang, ini kan sebentar lagi ada mahasiswa yang akan diwisuda, dan mereka pasti akan diutus ke suatu tempat. Mereka akan ada di tempat-tempat yang mereka kan, kalau mereka nggak lanjut mungkin S2. Saudara yang kasih, saya katakan, pada waktu engkau mungkin merintis, saya pernah merintis, kita juga pas waktu Panglima memulai Mahanaim itu, enggak langsung seperti ini. Tapi pada waktu engkau memulai sesuatu yang mungkin kecil, jangan lihat yang sekarang ini, 15 tahun yang akan datang. Sesuatu yang kita kerjakan, saya bersyukur kita memiliki sebuah pemimpin atau memiliki pemimpin Panglima yang visioner. Memiliki pemimpin yang terus mengajak kita menerobos, tidak tinggal diam. Saudara, kalau ikutin perjalanan beliau, saya sangat bersyukur banget. Kalau enggak saya ini akan menjadi orang agamawi. Kalau enggak saya ini akan menjadi orang yang berteolog aja. Saya tahu, kadang-kadang tahu banyak. Saudara, untuk saya masuk pada waktu dicangkokkan ya ke istilah, karena permulaan saya awal khotbah dari Pak Yusa, almarhum Pak Yusa, itu berkata kalau engkau ini memang dicangkokkan. Hari itu berkata saya hari ini dan hari ini juga saya ingin dicangkokkan. Itu permohonan saya saudara. Karena pada waktu saya katakan ingin dicangkokkan. Dan saudara, karena saya tahu bagaimana saya sudah mempelajari yang namanya agamawi. Yang dengan kata lain cara-cara di pelajaran yang saya terima. Itu tidak mudah untuk menerima sesuatu yang baru. Dan saudara, pada waktu saya bergabung saja,
Saya ini orang pada waktu disuruh membuat yang namanya program. Terus setelah membuat program dan akan ada kurikulum dan ada, Pak, saya pikir akan setiap kami itu di sinode itu biasanya rapat tahunan setahun untuk membahas ini. Dan membahas aja 3 hari. Dan itu hanya semuanya belum ada, terus akhirnya uangnya. Tapi pada waktu saya bergabung, saudara, terus akhirnya kita sudah ngasih tahu, ya udah kita ngeflow. Kata ngeflow itu saya cari, saudara. Ya, saya cari ngeflow itu kayak apa ya gitu, saudara, ngeflow. Iya, akhirnya pada waktu ini terus akhirnya kita mulai rumah singgah, saudara, ya ngajarnya 1 jam, doanya 4 jam. Terus akhirnya seringkali kita semua sama-sama dapat, ya kira-kira saya seperti mendapatkan di hati kita itu keras. Saya mulai bingung, saudara, di hatinya siapa ini yang keras gitu ya. Ini saling kayak mau tunjuk-tunjukkan. Tapi hari itu Tuhan, jangan sampai saya gak ngerti. Terus Tuhan tuh berkata, berbagailah orang yang lemah lembut. Ya, akhirnya orang yang mau ditegur, mau dididik. Terus saya berkata, Tuhan, kalau saya ini keras kepala, kalau kan ini keras hati, tolong ini saya. Udah akhirnya terjadi nangis-nangis, saudara. Jadi sebelum kita ngajar, kita dulu bertobat, kita dulu diajar oleh Tuhan. Kita dulu di ini. Nah oleh sebab itu saya katakan, pada waktu saya berkatakan kepada anak STT, engkau kalau waktu engkau mau merintis, Tuhan tiba-tiba kelihatannya kasih jalan yang hanya, ya saya memulai, maaf, yang di itu Jatiasih, itu hanya dengan 4 anak. Ya saat itu saya juga nggak ngerti kalau harus terus ada penggembalaan, tapi saya tahu itu tempat pelatihan. Dan di tempat pelatihan untuk melatih banyak hal, melatih diri saya sendiri dan juga melatih banyak anak-anak gitu ya, saudara. Saya saat itu hanya berkata, saya mau taat. Dan saudara, saya lihat saat ini pasukan yang ada di tempat ini dan saya mulai dididik, belajar banyak menyerap dari apa yang dikatakan Panglima. Saya nggak melihat, kalau melihat hanya mulai apa dulu yang dulu dimulai di tempat ini, saudara, ini rawa. Ini dulu tidak kelihatannya tidak indah, tidak good looking gitu ya. Tapi kalau saudara lihat saat ini gedungnya megah dan orang pertama lihat sekolah Mahanaim aja dikiranya mall. Ya luar biasa, mall, wah mall banget ini ya, karena kan catnya awal-awal kinclong banget, saudara ya, dan baguslah kamar mandinya juga bagus banget ya semuanya ya, sekarang akan terus makin diperbaharui. Nah saudara, inilah makanya saya katakan pada waktu Tuhan menyatakan jalan yang baru, pada waktu permulaan, jangan melihat saat saudara mulai pertama melangkah. Karena kadang-kadang kita saya teringat pada waktu saya saya kan dulu tinggal di Jatiasih. Saudara, sejujurnya pada waktu saya masih melayani di Kemang, karena rumah singgah dulu ada di Kemang permulaan gitu ya. Itu masih lumayan, saya bawa sepeda motor naik gitu, masih lumayan. Terus pada waktu saya mulai tahu rumah singgah dipindah ke Setiakawan ya di Ruko sana, itu jalannya kayak muter, saudara. Dan tiba-tiba saya berdoa begini, Tuhan ini kok kayaknya saya mau muterin tempat ini, kalau ada jalan yang menerobos ke sini. Dan saudara bergumam loh ya, mewarisi dari Panglima. Panglima dulu bergumam busnya supaya ada di depan ini, terus akhirnya saudara ada jalan Cipendawa, itu dulu tidak ada jalan di situ. Tapi pada waktu saya bergumam supaya cepat ada jalan yang baru, dan Tuhan kasih jalan yang baru. Segala sesuatu pada waktu saudara hanya mau sepakat aja dan mau berkata, iya Tuhan, kalau engkau menyediakan jalan yang baru, bukan hanya jalan secara fisik, tetapi jalan di mana engkau akan dididik oleh Tuhan. Engkau lihat sesuatu yang baru, jangan takut untuk menghadapi apapun. Saya ingat pada waktu sebenarnya gemetar karena melihat sesuatu yang dikatakan gunung, terus melihat tsunami, terus melihat suatu kekacauan. Seperti orang mencari jalan pintas. Dan Tuhan katakan, aku kasih jalan yang baru. Dan membuat saya pada waktu tiba-tiba kita ketemu ada jalan yang baru. Seperti ada sebuah perlindungan Tuhan. Dan kita itu enggak ketangkap musuh. Tiba-tiba ada jalan yang baru. Saya tidak tahu, tapi khotbah saya atau perenungan saya ini seperti yang saya terima. Dengan kata lain, saya menerima buah yang sebenarnya itu adalah baru. Dan mungkin ada sesuatu yang mungkin Panglima akan sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.